Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini, walaupun macet gitu ya. Perjuangan cukup lumayan dari tempat tinggal ke sini, namun saya pribadi senang sekali melihat bahwa sudah ada acara-acara lagi seperti ini. Artinya kita sudah benar-benar bisa fully recover dari dampak negatif pandemi COVID yang harus kita jalani beberapa tahun lalu, gitu ya. Nah, ini kita bisa bertemu tatap muka sekaligus silaturahmi saja, ini sudah merupakan satu anugerah yang harus kita syukuri menurut saya, ya. Nah, ditambah lagi dengan kita bertemu dalam satu acara yang kalau tadi disampaikan oleh Pak Freddy, ini bukan untuk apa-apa, tapi kemudian semata-mata demi kebaikan bagi industri asuransi ke depan, kan kira-kira begitu. Sehingga pertama-tama kita perlu ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena acara ini boleh terlaksana, kita bisa berkumpul di ruangan ini sehat walafiat semuanya. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili IRMAPA. IRMAPA itu mungkin ada dari Bapak Ibu yang mungkin belum paham, beda dengan tempatnya Pak Budi, AUI, siapa yang nggak kenal AUI gitu ya. IRMAPA ini Indonesia Risk Management Professional Association, Bapak Ibu sekalian. Asosiasi Profesi Manajemen Risiko Lintas Sektor dan Industri di Indonesia. Alhamdulillah anggota kami berdiri dari tahun 2012. Alhamdulillah saat ini anggota kami sudah 15.000 lebih Bapak Ibu. Hopefully mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita bisa take the lead ya untuk level Asia Tenggara gitu. Karena kalau dari sisi size Indonesia nggak ada lawan lah kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jujur mungkin saya satu-satunya orang yang bukan dari asuransi di ruangan ini. Kenapa saya ada di sini? Karena saya tadi ya background saya ada manajemen resikonya gitu. Dan kebetulan Pak Freddy beserta Itikat Academy ini merupakan salah satu mitra kami gitu ya, mitra IRMAPA dalam melakukan kegiatan baik itu pelatihan, seminar seperti yang hari ini dijalankan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Freddy bahwa tema di belakang ini hasil diskusi kami gitu ya. Ini bukannya nyombong tapi sebenarnya ada satu hal yang ingin kami angkat ya. Kalau kita lihat di sini preventing fraud and crime cases. Kenapa demikian? Karena ketika fraud dan crime cases ini masih terus terjadi, nggak akan ada continuous business growth. Ya kan? Fraud crime cases pasti akan mencederai market trust. Dan oleh karena itu nggak akan muncul continuous business growth. Jadi macam seperti kayak Bapak Ibu sekalian, kita punya angsa yang bertelur emas atau ayam yang bertelur emas. Saya yakin harusnya kita jaga baik-baik ayam tersebut. Supaya dia tetap bisa bertelur emas. Membuat kita sejahtera, keluarga kita sejahtera gitu kan ya. Ayam bertelur emas itu nggak akan kita eksploitasi sehingga dia harus bertelur lebih banyak dari yang seharusnya, akhirnya mengalami kelelahan lalu mati gitu. Bahkan kalau bisa bagaimana caranya agar si ayam bertelur emas ini kan bisa beranak pinak ya Bapak Ibu. Supaya telur emasnya makin banyak. Nah, saya sebagai orang manajemen risiko melihat bahwa pasar Bapak Ibu sekalian itulah ayam bertelur emas bagi Bapak Ibu. Sehingga pasar Bapak Ibu itu ya harus Bapak Ibu jaga agar bisa terus menghasilkan telur emas.
Kalau ayamnya itu dieksploitasi, lalu kemudian ayamnya nggak mau lagi bertelur lagi buat Bapak Ibu, ya jangan salahkan siapa-siapa. Kira-kira begitu pemikiran sederhana saya Bapak Ibu sekalian. Ya. Namun demikian saya paham bahwa bicara soal moral hazard seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, sampaikan oleh Pak Freddy, ini memang bukan suatu perkara mudah. Ngomongnya mudah, tapi memberantasnya yang tidak mudah gitu ya. Menurut hemat saya perlu ada satu ketegasan Bapak Ibu. Ketegasan dari jajaran manajemen khususnya top management untuk tidak tebang pilih. Jadikan oknum atau siapapun yang membuat ayam emas kita mati itu jadi musuh bersama. Sebagai top management kita punya moral obligation untuk memastikan bahwa there are some internal control in place yang bisa prevent hal-hal yang sifatnya menjadi fraud atau moral hazard atau crime. Kalau sampai fraud dan crime terjadi karena kita sendiri sebagai top management tidak memastikan bahwa internal control yang seharusnya ada itu tidak ada, kalaupun ada tidak berjalan, itu adalah akuntabilitas kita sebagai top management. Jangan salahin orang, oh itu sih moral hazardnya jelek. Memang dia niat jahat. Kita sendiri sebagai nakoda dari perusahaan yang sudah dipercayakan kepada kita oleh pemegang saham, seberapa besar akuntabilitas, kesadaran kita terhadap akuntabilitas yang sebenarnya kita jalankan. So we need to exercise our efektivitas dari kendali internal yang kita punya. Kita perlu mengerahkan lini kedua dan lini ketiga untuk menjalankan fungsinya. Memang tidak bisa dicegah 100%, saya paham Bapak Ibu sekalian. Tapi ada tools, ada metodologi, ada pendekatan, ada teknik yang bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya itu tidak kita lakukan, lalu terjadi, sedikit banyaknya ada tanggung jawab moral di situ. Ya. Saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di jajaran top management, saya nggak akan sok tahu gitu ya, mengatakan bahwa ini salah, ini benar dari sisi sudut pandang hukum. Karena udah ada Pak Joko nanti yang akan menyampaikan paparannya, pandangan expertnya gitu. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kita turns the risk into opportunity. Ketika banyak orang tidak puas terhadap satu produk pesaing kita, bukankah itu sebenarnya merupakan opportunity? Ya. Yang pada akhirnya kemudian regaining market trust. Oh ternyata nggak semua pemain buruk toh. Buktinya saya sama si A dibantu, sama si B kok nggak pernah ada kendala, gitu ya. Dan ada teorinya juga Bapak Ibu sekalian. Ketika seorang pelanggan, dalam konteks Bapak Ibu sekalian mungkin pemegang polis gitu ya,
datang ke tempat Bapak Ibu dengan satu keluhan, lalu kemudian keluhan tersebut tidak bisa ditangani secara baik, maka yang dialami atau dirasakan oleh si pelanggan atau pemegang polis tersebut itu dinamakan double betrayal. Si pelanggan itu merasa dikhianati 2 kali. Itu ada penelitiannya Bapak Ibu, bukan omong kosong. Ketika ada isu dengan produk yang dia beli, itu sudah terjadi first betrayal. Si pelanggan pengguna produk merasa, kok kenapa ya produk yang saya beli ini tidak memuaskan saya, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan lain sebagainya. Nah, ketika si pelanggan atau dalam hal ini tempat Bapak Ibu sekalian pemegang polis datang, mereka punya ekspektasi bahwa perusahaan yang kapasitinya jauh lebih besar daripada mereka yang seorang diri, itu akan membantu mereka menguraikan permasalahan, menyelesaikan isu yang ada. Sehingga ketika si pelanggan dibuat kecewa, itu kecewanya kecewa 2 kali. Itu yang disebut dengan double betrayal. Dan pelanggan itu bisa melakukan retaliation. Ketika sakit hatinya sudah mendalam, merasa diperlakukan tidak seharusnya, dan dia merasa punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut, maka besar kemungkinan si pelanggan akan melakukan retaliation. Balas dendam. Yang paling mudah adalah cuap-cuap di medsos. Dan ketika sudah viral Bapak Ibu sekalian, maka dampaknya pasti akan lebih sulit untuk ditangani ketika si pelanggan tadi itu datang pertama kali ke kantor kita untuk minta bantuan kita. Kembali, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu yang duduk di top management untuk melihat dari perspektif yang berbeda, bagaimana kita bisa turn the risk into opportunity, ya. Dan bagi jajaran manajemen lainnya, khususnya untuk lini 1, karena lini 2 dan lini 3 kan nanti akan dibahas ya. Saya tidak mau mendahului para panelis dan pembicara. Minimum tapi untuk jajaran manajemen di lini 1, mari kita melihat bahwa apakah oknum, apakah jajaran manajemen yang kurang peduli sehingga bisa timbul yang namanya fraud maupun crime cases ini, perlu kita sikapi, menurut saya, kita harus lihat ini sebagai musuh bersama Bapak Ibu. Karena dampaknya bukan hanya localize, tapi bisa sampai kepada pencideraan kepercayaan publik terhadap industri. Ya. Bagi jajaran manajemen perlu punya kemampuan untuk menilai apakah yang dilakukan oleh perusahaan cukup sejalan dengan standar praktik etika bisnis yang baik. Karena kalau misalnya melihat bahwa ternyata perusahaan kita sendiri tidak menjalankan praktik etika bisnis yang baik, hal pertama pesan saya adalah coba lihat apa yang Anda bisa lakukan agar supaya perusahaan Anda tersebut yang di mana Anda berkarya itu bisa kembali ke relnya gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak ada yang bisa Anda lakukan, lebih baik jadikan perusahaan ini sebagai musuh bersama. Karena dampaknya jelek Bapak Ibu. Kalau ditinggal oleh stakeholdersnya, lama-lama habis sendiri sebenarnya. Macam kayak kanker, kalau kita berhenti kasih gula, lama-lama sel kankernya mati sendiri.
Jadi jangan sampai kita tahu bahwa sebenarnya perusahaan kita ini jalannya itu tidak sesuai dengan praktik etika bisnis, tapi kita juga melakukan pembiaran. Itu kan urusan orang lain, yang penting saya tetap gajian. Kita lakukan apa yang kita bisa. Tentu saja pertama-tama mengingatkan pihak internal sesama teman-teman, sesama jajaran manajemen dong. Ya. Tapi kalau misalnya tidak mau berubah, dan jadikan musuh bersama. Karena daya rusaknya itu luas gitu ya. Kasihan Bapak Ibu yang udah kerja benar-benar harus ikut menanggung hasilnya. Dan kita sebagai masyarakat umum, Bapak Ibu sekalian, budayakan juga konfirmasi, rekonfirmasi, check and recheck, check and cross check gitu ya. Hati-hati juga jangan mudah termakan berbagai berita di luar yang hilir mudik gitu. Karena bagaimanapun juga ada juga pihak-pihak yang memang sengaja sambil menyelam minum air. Apalagi tahun depan tahun politik. Ada saja nanti pihak-pihak yang berselancar. Nah, kita punya moral obligation untuk mengajarkan keluarga kita. Kalau ada pemberitaan negatif terkait dengan satu produk, terkait dengan satu company, budayakan check and cross check, check and recheck. Jangan mudah terbawa arus gitu ya. Kita harus bisa membandingkan dua sisi. Tidak bisa hanya memperhatikan satu sisi saja tanpa memperhatikan sisi yang lain. Ya. Sehingga dengan demikian penilaian kita, judgement kita juga jadi lebih jernih, lebih objektif Bapak Ibu sekalian. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya juga menjadi steering committee untuk manajemen risiko di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dulu sebelum ada undang-undang P2SK, hidup kami kayaknya tenang-tenang aja. Begitu keluar lalu kemudian ke depannya nanti harus ikut penjamin polis, hidup kami mulai nggak tenang-tenang aja gitu ya. Dan banyak teman-teman juga berkomentar itu seperti seolah-olah harus siap-siap, tanggung jawabnya makin berat karena industri asuransi beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa saya cerita ini hanya ingin mengkonfirmasi bahwa saya pun orang luar di luar industri asuransi, karena kebetulan saya steering committee manajemen risiko di LPS, yang berapa tahun ke depan nanti akan ikut menjamin polis asuransi pun juga mendengar hal yang sama. Jadi kalau misalnya tadi Pak Freddy, Pak Budi sampaikan ada pandangan buruk mengenai industri asuransi, saya ingin konfirmasi di depan ini benar Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu yang di dalam yang tahu, kami pun di luar juga sudah mendengar sampai seperti itu. Sehingga dengan demikian jadikanlah hari ini menjadi satu momentum yang baik Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita dengan peran kita masing-masing, kita lakukan apa yang kita bisa. Untuk menjaga agar ayam bertelur emas ini tetap bertelur emas bagi Bapak Ibu. Sekarang ini sampai dengan nanti ke depannya. Itu saja dari saya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam keynote speech ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan secara lancar sampai dengan akhirnya. Dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan banyak manfaat dari diskusi nanti dengan para panelis yang luar biasa. Itu dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.